Kelompok 1 mempersembahkan Project Citizen Sistem Politik Indonesia dengan judul Peran LSM dalam meningkatkan pendidikan di Desa Pantai Labu. Kelas reguler 2D 2020 dengan dosen pengampu Dr. Andus Halking, MSI, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Yang kami hormati, Bapak Halking selaku dosen Sistem Politik Indonesia, sekaligus sebagai dosen pembimbing Proyek Sistem Politik Indonesia hari ini. Dan yang kami hormati Dewan Juri dan kawan-kawan selaku Juri Sistem Politik Indonesia hari ini. Dan juga yang kami sayangi, teman-teman kami sekalian, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Amanda Rinanti Octaviari Tonga. Nama saya Agnes Valentina. Salam kenal. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan juga kesehatan kepada kita semua untuk bisa kembali berkumpul di Zoom meeting ini. Walaupun kita hanya bisa bertatap muka, tapi saya sangat merasa senang sekali kita dapat berkumpul bertatap muka dengan teman-teman semuanya. Nah, betul sekali Amanda, seperti yang kita ketahui sekarang adalah masa pandemi ataupun COVID-19, di mana kita harus mematuhi protokol kesehatan, menjauhi keramaian, dan kita juga harus melaksanakan pembelajaran dari rumah atau yang disebut dengan daring. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menundukkan kepala sejenak. Semoga COVID-19 segera berakhir dan kita dapat segera belajar bersama dan bertemu. Doa dimulai. Doa selesai. Amanda, tema sistem politik kita kali ini apa sih? Tema kelompok 1 yaitu peran LSM dalam meningkatkan pendidikan di Desa Pantai Labu. Bukannya kita pernah pelajari? Ya, kita sudah mempelajari apa fungsi dari LSM itu sendiri. Nah, topik inilah yang nantinya akan dibahas oleh tim panel. Oh ya, masih ada anggota panel. Ya, dalam proyek Sistem Politik Indonesia ini, kelompok 1 membagi kelompoknya menjadi kelompok-kelompok kecil yang terbagi menjadi anggota tim panel, anggota tim yel-yel, anggota tim hiburan, dan tentu saja ada kita sebagai Master of Ceremony-nya. Untuk lebih mengenal anggota-anggota dari kelompok ini, marilah kita undang seluruh anggota kelompok untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Agnes Valentina, berasal dari Lagu Boti. Saya sebagai Master of Ceremony dan yel-yel. Perkenalkan, nama saya Amanda Rinanti Octaviari Tonga, berasal dari Medan. Saya sebagai Master of Ceremony. Perkenalkan, nama saya Cici Stefani Sihaan, asal saya dari Kota Pematang Siantar. Saya sebagai anggota tim panel 1 dan sebagai hiburan. Perkenalkan, nama saya Nela Puspita, asal dari Medan. Saya adalah anggota dari tim panel 4. Perkenalkan, nama saya Angelina Florasiotang, asal dari Kota Medan. Saya sebagai anggota tim yel-yel. Perkenalkan, nama saya Catherine Cecilia Manik. Saya berasal dari Kota Binjai. Saya sebagai tim panel 3 sekaligus membawa hiburan. Perkenalkan, nama saya Christine Hawinina Pitupulu. Saya anggota kelompok 1. Saya berada di bagian panel 3, yel-yel, dan hiburan. Perkenalkan, nama saya Putri Adinda Manurung, asal dari Kota Kisaran. Saya di sini sebagai anggota tim panel 3 dan juga pembawa hiburan. Perkenalkan, nama saya Rizal Semar Lubis. Saya berasal dari Kota Medan dan saya sebagai tim dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Roma Safitri. Saya berasal dari Kota Subulu Salam. Saya anggota tim panel 2 dan yel-yel.
Perkenalkan, nama saya Celia Rahmawati, saya berasal dari Stabat, saya anggota tim Yel-Yel. Perkenalkan, nama saya Septin Arjonda Putra Simatupang, saya merupakan tim dari panel 4. Perkenalkan, nama saya Celia Kaputri, saya berasal dari Pantai Labu dan saya anggota tim panel 1. Udah. Perkenalkan, saya Suji Isdiarulwa, berasal dari Pematang Siantar, saya anggota tim panel 2 dan juga sebagai hiburan. Tadi kita sudah membuka acara dengan doa, perkenalan anggota. Kini sampai kita ke acara inti, yaitu mempresentasikan Stop. hasil. Nah, sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita sama-sama menyaksikan Yel-Yel dari kelompok 1. Kalau kau satu tepuk tangan, kalau kau suka projek tepuk tangan, kalau kau suka projek, mari kita lakukan. Kalau kau suka projek tepuk tangan. Terima kasih atas Yel-Yel dari kelompok 1. Nah, selanjutnya adalah acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu penjelasan dari Proyek Sistem Politik Indonesia dari kelompok 1. Yang nantinya akan dibahas oleh anggota tim panel 1, bagaimana pelaksanaan peran lembaga swadaya masyarakat dalam meningkatkan pendidikan di Pantai Labu. Nah, waktu dan tempat kami persilakan kepada Cici dan Celia. Baiklah, terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya kesempatan dalam menjelaskan panel 1 permasalahan, yang dimana poin pertama yaitu masih ada anak di desa Pantai Labu yang putus sekolah karena faktor ekonomi. Salah satu akibat dari kemiskinan adalah banyaknya anak putus sekolah di desa atau desa terpencil, salah satunya di desa Pantai Labu ini. Hal ini mengakibatkan bahwa banyak anak di desa terpencil di Pantai Labu ini yang putus sekolah karena hal faktor ekonomi. Hal ini telah kami selidiki melalui wawancara ke beberapa anak yang putus sekolah, dan kebanyakan dari mereka ingin sekolah tetapi terhalang oleh biaya. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM adalah organisasi untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi LSM dalam bidang pendidikan di Indonesia memang sudah banyak berpartisipasi dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Namun LSM ini belum menjangkau ke desa atau daerah terpencil, salah satunya di desa Pantai Labu. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Cici Sihan. Terima kasih kepada saudari Celia. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan panel 1. Untuk hal itu, apabila ini terus dibiarkan, maka terjadi pembodohan dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, serta generasi penerus bangsa yang kurang terjamin. Hal ini tidak bisa kita anggap enteng karena ini menyangkut hak seseorang anak dan dalam pendidikan, yang dimana seharusnya mereka mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi karena faktor ekonomi, maka menjadi putus sekolah. Hal ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan juga lembaga swadaya masyarakat dalam bidang pendidikan, agar anak yang putus sekolah di desa atau daerah terpencil wajib mendapatkan pendidikan yang layak. Terima kasih, sekian dari pembahasan dari panel 1, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada tim panel 1 telah menjelaskan dengan sangat bagus. Selanjutnya, marilah kita beralih ke tim panel 2, yaitu Rohma dan Suci, untuk menambahkan penjelasan dari kebijakan pemerintah. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai panel 2 kebijakan pemerintah, di mana kebijakan yang kami ambil berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana yang pertama itu ada pasal 28C ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selain itu, juga pada pasal 31 Undang-Undang
Dasar 1945 yang berbunyi Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 31 ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional. Pasal 31 ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dan juga dalam kebijakan pemerintah yang kami ambil, juga termasuk di dalamnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat 1, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa. Ayat 2, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Ayat 3, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudaya dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Ayat 4, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Ayat 5, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Ayat 6, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu. Sebagai implementasi dari undang-undang tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang penandaan pendidikan dalam Pasal 2 Ayat 1 bahwa penandaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Berdasarkan peraturan tersebut, dalam rangka pemerataan pendidikan khususnya memberikan kesempatan kepada anak berasal dari keluarga yang kurang mampu agar dapat tetap bersekolah, pemerintah melalui Kementerian Agama RI memberikan bantuan siswa miskin atau BSM, kebijakan pemerintah pada pelaksanaan bantuan operasional sekolah atau BOS, sebagai upaya percepatan penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun belum sepenuhnya menjamin seluruh masyarakat untuk dapat menyentuh pendidikan di sekolah, terutama bagi anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin. Program BOS yang telah dilaksanakan ternyata hanya mampu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus dikeluarkan masyarakat, tetapi tidak mampu untuk membebaskan seluruh biaya pendidikan. Perbedaan antara BOS dan BSM yaitu BOS merupakan biaya untuk membebaskan agar mereka memperoleh pelayanan pendidikan yang lebih bermutu. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Romasa Fitri. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi kebijakan pemerintah selanjutnya yaitu BSM atau Bantuan Siswa Miskin. Jadi bantuan siswa miskin ini merupakan program yang ditujukan untuk siswa-siswa yang berada pada golongan ekonomi rendah atau kurang mampu, sehingga dapat mencegah putus sekolah dan menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, serta membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu KIP
atau KIP kuliah, yang dimana KIP ini hampir sama dengan BSM yang ditujukan memang untuk siswa dan mahasiswa yang berada pada golongan kurang mampu atau ekonomi rendah yang mampu membantu masyarakat khususnya siswa dan mahasiswa untuk melanjutkan sekolah dan kuliahnya. Dari berbagai kebijakan pemerintah tersebut ada beberapa kelemahan yang tentu akan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia ini. Yang dimana kelemahan tersebut yaitu antara lain kurang meratanya penerima bantuan dari pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di daerah-daerah terpencil atau pelosok itu belum mendapatkan program-program secara menyeluruh, sehingga hal itu dapat memicu tingginya kasus putus sekolah di Indonesia ini. Dan yang selanjutnya ada susahnya mengurus surat yang diperlukan ke kelurahan setempat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini dalam prakteknya belum berjalan dengan baik. Ada beberapa oknum yang ingin mencari peluang atau keuntungan pribadi, seperti contohnya apabila kita mengurus surat yang kita perlukan di kelurahan setempat, itu kita harus membayar atau mengeluarkan biaya tambahan. Padahal apabila kita ingin mengurus surat tersebut, kita tidak harus membayar, dalam arti itu gratis. Namun karena beberapa oknum yang menyalahgunakan kekuasaan sehingga mereka menggunakan kekuasaan tersebut dan mencari keuntungan pribadi. Sekian dari penjelasan kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada tim panel 2 telah menjelaskan tentang kebijakan pemerintah. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kita, maka kita akan masuk terlebih dahulu ke sesi pertanyaan untuk tim panel 1 dan 2 kepada Dewan Juri yang ingin bertanya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada tim panel 1 dari kelompok 1 kelas reguler D Stambuk 2020 yang telah menjelaskan panelnya. Di sini saya Ade Soraya Srinaliwate selaku Dewan Juri. Saya merupakan mahasiswi PPKN kelas reguler B Stambuk 2017. Saya akan memberikan satu pertanyaan kepada tim panel 1, yaitu coba saudara sebutkan apa saja yang menjadi peranan LSM. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apresiasi yang luar biasa kepada tim panel 2 yang sudah berusaha untuk mengemas kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin berkaitan dengan permasalahan yang kalian kaji. Nah, di sini Ibu sebagai salah satu dewan juri yang akan mengomentari ataupun memberikan saran pertanyaan seputar tim panel 2. Nah, langsung saja ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan kepada tim panel 2. Yang pertama itu, apa yang membuat kelompok saudara memilih undang-undang tersebut sebagai kebijakan pemerintah di panel 2? Pertanyaan selanjutnya, seberapa efektifkah kebijakan pemerintah yang saudara cantumkan terkait permasalahan yang saudara kaji? Nah, pertanyaan berikutnya, selain peraturan yang telah saudara cantumkan di dalam panel 2, apakah ada undang-undang lain yang mengatur hal yang serupa? Nah, yang selanjutnya, apakah undang-undang yang saudara gunakan merupakan undang-undang yang telah direvisi atau undang-undang tersebut sudah ada sebelumnya? Pertanyaan terakhir, lalu bagaimanakah implementasi dari kebijakan pemerintah tersebut? Apakah sudah diterapkan sepenuhnya atau justru kebijakan tersebut tidak terlaksana ataupun pasif? Itu pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Kemudian ada pun saran yang bisa saya berikan kepada tim panel 2. Dalam penyampaian mungkin kalian bisa lebih rileks gitu ya. Tidak usah merasa takut, tidak usah merasa terburu-buru, tidak usah merasa ada yang dikejar. Nggak usah merasa seperti itu. Merasa nyaman aja untuk berbicara gitu. Nyaman aja untuk menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Nah, kemudian untuk panel ya, panel kalian
apresiasi saya juga cukup baik. Tapi ada beberapa poin yang mungkin tidak terlihat karena kan dia dalam bentuk video dan juga gambarnya terlalu kecil di sebelah kiri. Jadi saran dari Ibu bisa untuk diperbesar tulisannya gitu agar bisa terlihat jelas gitu apa yang kalian tuangkan di dalam panel 2. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Pertanyaannya, kami mempersilahkan kepada anggota tim panel 1 dan 2 untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri dengan singkat, padat, dan jelas. Waktu dan tempat kami. Baiklah, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaan kepada tim panel 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri yang dimana peran LSM adalah sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengelola, dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan, terutama pada bagian yang kerap kali tidak diperhatikan oleh pemerintah. Yang kedua, senantiasa ikut menumbuh kembangkan jiwa dan semangat serta memperdayakan masyarakat dalam bidang pembangunan. Yang ketiga, ikut melaksanakan, mengawasi, memotivasi, dan merancang proses dan hasil pembangunan secara berkesinambungan. Tidak hanya itu, LSM juga sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat atas hak dan kewajiban warga negara dan juga kegiatan dari masyarakat yang dikelola oleh masing-masing lembaga swadaya masyarakat itu sendiri. Seperti pada laporan kami yang dimana LSM berperan sebagai aspirasi masyarakat atas hak dan kewajiban mereka dalam meningkatkan pendidikan di desa Pantai Labu, yang dimana LSM ikut berperan dalam meningkatkan pendidikan, dimana bahwa anak yang putus sekolah yang karena faktor ekonomi juga dapat haknya dalam pendidikan yang layak di desa Pantai Labu ini. Sekian dan terima kasih hasil dari jawaban saya. Terima kasih atas apresiasi pertanyaan dan juga saran yang telah Ibu berikan. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan untuk panel kami, panel 2, kebijakan pemerintah. Sebelum kami menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu, kami sangat berterima kasih atas apresiasi yang telah Ibu berikan. Hal tersebut akan menjadi motivasi kami dan dorongan untuk menjadi lebih baik lagi di semester depan dan di kesempatan lainnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Ibu yang pertama. Yang pertanyaannya, apa yang membuat kelompok saudara memilih undang-undang tersebut sebagai kebijakan pemerintah di panel 2? Kami mengambil undang-undang tersebut karena sangat berkaitan dengan permasalahan yang kami ambil ataupun materi yang kami ambil, yaitu peran LSM dalam meningkatkan pendidikan di desa Pantai Labu, di mana desa tersebut masih banyak keluarga yang kurang mampu untuk melanjutkan sekolah. Oleh karena itu, kami mengambil undang-undang tersebut, di mana undang-undang tersebut sangat mendukung yang seperti contohnya yaitu pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pasal 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Di mana di sini kami mengambil hal tersebut ataupun undang-undang tersebut agar mengingatkan kembali bahwa masyarakat yang kurang mampu dapat melanjutkan pendidikannya oleh ataupun dengan dibiayai oleh pemerintah. Pertanyaan selanjutnya, seberapa efektifkah kebijakan pemerintah yang saudara cantumkan terkait permasalahan yang saudara kaji? Menurut kami cukup efektif karena kebijakan pemerintah yang kami ambil seperti BOS, BSM, bantuan siswa miskin, selanjutnya KIP atau KIP kuliah. Hal tersebut cukup efektif. Buktinya, banyak mahasiswa di Universitas Negeri Medan yang menggunakan kartu Indonesia Pintar kuliah dan juga mereka dapat bantuan dari pemerintah seperti uang saku per semester dan juga tidak adanya biaya kuliah alias gratis. Hal tersebut sangat efektif untuk membantu keuangan keluarga dan juga untuk melanjutkan pendidikan mereka. Juga seperti bantuan BOS, itu mereka mendapatkan bantuan seperti mendapatkan buku gratis dan juga mendapatkan ilmu dari pemerintah secara gratis.
Untuk keefektifan di Desa Pantai Labu tersebut tersendiri, menurut kami masih kurang karena daerah yang mungkin lebih dalam ataupun dalam arti desa masih kurang cakupannya ataupun kurang menerima bantuan dari pemerintah karena mungkin jaraknya yang terlalu jauh ataupun masyarakat di desa kurang mengetahui adanya bantuan dari pemerintah tersebut. Sekian dari jawaban saya. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rohmah Safitri. Kepada Rohmah Safitri, saya persilakan. Baik, akan saya lanjutkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Ibu Dewan Juri. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan dan juga saran-saran yang sangat bermanfaat bagi kami yang telah Ibu Dewan Juri sampaikan, dan tentunya akan kami perbaiki baik dari segi tampilan panel 2 maupun dari segi penyampaian materi untuk perbaikan ke depannya supaya lebih baik lagi. Dan juga kami ucapkan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan dari kami selaku pembicara panel 2. Baik, pertanyaan selanjutnya akan saya jawab, yaitu selain peraturan yang kami cantumkan di panel 2, apakah ada undang-undang yang lain yang mengatur hal serupa? Jadi, jawaban dari kelompok kami yaitu ada, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat tersebut yang dimana berbunyi bahwa warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yang Ibu berikan itu, apakah undang-undang yang saudara gunakan merupakan undang-undang yang telah direvisi atau undang-undang tersebut sudah ada sebelumnya? Oke, jawaban kami benar. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang telah direvisi, di mana undang-undang pasal 31 ayat 1, 2, 3, dan 4, 5 yang kami gunakan itu merupakan amandemen keempat, di mana amandemen keempat itu dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2002. Dan untuk undang-undang pasal 28C ayat 1 itu amandemen kedua, di mana amandemen kedua dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Jadi untuk undang-undang yang telah kami gunakan menggunakan benar adanya undang-undang tersebut telah direvisi dan bukan undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimanakah implementasi dan kebijakan pemerintah tersebut, apakah sudah diterapkan sepenuhnya atau tidak terlaksana ataukah pasif? Jadi, menurut kelompok kami, implementasi kebijakan pemerintah tidak berjalan dengan sepenuhnya karena yang menerima bantuan tidak sepenuhnya orang yang tidak mampu. Ada juga orang yang mampu dan penggunaan bantuan atau program pemerintah atau kebijakan pemerintah tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kebutuhan sekolah, melainkan ada juga yang menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan juga kurangnya pemerataan kebijakan pemerintah tersebut di daerah terpencil atau pelosok sehingga menimbulkan kasus-kasus putus sekolah anak-anak yang berada pada golongan ekonomi rendah atau kurang mampu. Sekian dari jawaban panel 2. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim panel 1 dari kelompok 1 kelas reguler D Tambuk 2020 yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada tim panel 2 yang sudah menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Langsung saja di sini saya akan memberikan klarifikasi terhadap jawaban yang kalian berikan. Nah, terkait kebijakan yang kalian
sampaikan di panel 2 apakah kebijakan tersebut sudah efektif atau belum. Kalian mengatakan kebijakan tersebut cukup efektif, tetapi di akhir kalian mengatakan bahwa di Pantai Labu sendiri tidak terlaksana dengan baik kebijakan tersebut. Nah, berarti bisa ditarik kesimpulan kebijakan tersebut sebenarnya belum efektif gitu, tapi terlaksana tetapi tidak efektif gitu. Ya kan, terlaksana tetapi tidak efektif. Karena apa? Karena seluruh wilayah tidak mendapatkan secara merata gitu. Masih ada wilayah-wilayah tertinggal yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Masih banyak wilayah-wilayah tertinggal yang tidak mengetahui ada kebijakan tersebut. Jadi kalau ditanya apakah itu efisien, jawabannya harusnya belum efisien. Nah, kemudian berdasarkan undang-undang yang kalian gunakan, kebijakan yang kalian gunakan, pasal-pasal yang kalian cantumkan di dalam panel 2 benar merupakan hasil revisi pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang kalian cantumkan di dalam panel 2 merupakan hasil revisi pada amandemen keempat yang dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tertanggal 1 sampai dengan 11 Agustus tahun 2002. Itu benar. Dan di mana pada amandemen tersebut ditegaskan bahwa pendidikan di Indonesia akan ditunjang dengan anggaran minimal 20%, di mana tambahan tersebut diambil dari APBN serta APBD yang digunakan untuk pendidikan nasional. Nah, kemudian pada pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu benar merupakan hasil amandemen yang sebelumnya itu pada pasal 28 ini hanya tunggal, dia hanya satu pasal, namun setelah amandemen kedua dia terdiri atas ada pasal 28A, B, C, D, E, dan seterusnya, seperti itu ya. Itu benar. Dan itu dilaksanakan pada tahun 2000, 18 Agustus tahun 2000 itu benar. Nah, selanjutnya yang ingin sampaikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang kalian katakan pada pasal 5, itu juga merupakan salah satu kebijakan ya, kebijakan pemerintah terhadap permasalahan yang kalian kaji. Seharusnya kalian cantumkan juga di dalam panel, walaupun di dalam makalah itu terdapat tuh pasal 5-nya ada di dalam panel, di dalam makalah saya lihat. Nah, tapi sebaiknya untuk kedepannya buat juga di panel agar lebih rinci pasal-pasal apa saja, undang-undang apa saja yang kalian gunakan. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 8 Juli tahun 2003. Nah, untuk implementasi yang sudah kalian sampaikan, contoh-contoh yang sudah kalian berikan, itu benar terlaksana di Indonesia, tapi tidak merata ke berbagai penjuru yang ada di Indonesia, berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Untuk itu, saya harapkan kebijakan kalian nantinya di panel 3, 4, dan seterusnya itu bisa bermanfaat untuk menutupi kebijakan-kebijakan yang ada di panel 2 ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat berproses dan jangan lupa untuk tetap semangat. Saya ucapkan terima kasih atas jawaban dari anggota tim panel 1 dan 2. Amanda, dari penjelasan tadi bagaimana menurut pandangan kamu? Menurut saya sangat menambah wawasan saya, dan saya belajar banyak sih dari apa yang disampaikan oleh tim panel 1 dan tim panel 2. Sebentar dulu. Nah, untuk saat ini kita akan beristirahat sejenak sambil menyaksikan pertunjukan yang sudah dipersiapkan dari kami kelompok 1. Untuk itu, marilah kita menyaksikan hiburan dari kelompok 1. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang
cinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Terima kasih kepada anggota hiburan telah menampilkan pertunjukan yang sangat spektakuler. Nah, saya makin penasaran nih, apalagi sih yang akan dibahas oleh tim panel lainnya? Baiklah, langsung saja kita lanjut ke tim panel 3 untuk menjelaskan kebijakan yang akan ditawarkan. Kepada Katrin dan Putri, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan panel 3 yaitu kebijakan kelas. Kebijakan kelas yang kami berikan mengenai masalah peran lembaga swadaya masyarakat dalam meningkatkan pendidikan di Desa Pantai Labu adalah dengan mendirikan Sekolah Merdeka bersama lembaga swadaya masyarakat. Sekolah Merdeka yang kami buat adalah sekolah yang memberikan pendidikan yang layak kepada semua orang tanpa memerlukan biaya apapun. Adapun yang berperan dalam Sekolah Merdeka adalah mahasiswa PPKN dengan mengajak mahasiswa lain selain program studi PPKN untuk saling bekerja sama dalam memberantas pendidikan yang rendah yang dapat berakibat menimbulkan pengangguran di Indonesia. Dengan adanya Sekolah Merdeka ini, diharapkan seluruh anak, khususnya di Desa Pantai Labu, mendapatkan hak sepenuhnya mengenai pendidikan. Kemiskinan di Indonesia sampai saat ini menjadi permasalahan yang harus segera diatasi. Salah satu upaya dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan yang bermutu akan menciptakan sumber daya manusia yang bermutu pula, serta dapat memajukan bangsa dan negara. Sebagai mahasiswa, kita harus sadar bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting demi meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu, berproses dalam menyusun segala yang diperlukan untuk menciptakan sekolah merdeka, kemudian bergerak dan berkarya menghadirkan sebuah solusi memecahkan masalah pendidikan dengan merangkul LSM untuk membina dan memimpin serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mengabaikan pendidikan. Sehingga dengan mengajak LSM, tujuan mahasiswa memberikan pendidikan yang layak kepada masyarakat dapat dipercaya. Adapun cara mahasiswa dalam mengajak LSM adalah dengan membuat sebuah proposal tentang ajakan mahasiswa kepada LSM untuk bersama-sama membantu menyediakan terciptanya sekolah merdeka bagi anak-anak yang kurang mampu di Desa Pantai Labu. Proposal yang kami buat, kami percaya adalah media yang cocok untuk digunakan sebagai komunikasi antara kami dengan LSM, di mana proposal yang kami buat, kami dapat menuliskan sesuatu yang lebih detail tentang permasalahan yang terjadi. Baiklah, sekian akan dilanjutkan oleh Putri Adinda Manurung. Baik, terima kasih Saudari Katrin Cecilia Manik. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang panel 3 kebijakan kelas. Jadi, upaya agar menjaga tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti manipulasi dana bantuan pemerintah untuk pendidikan, maka perlu adanya keberadaan LSM yang orientasinya jelas dan hanya fokus di bidang pendidikan saja. LSM ini nantinya sebagai wadah aspirasi masyarakat guna memonitoring terhadap regulator atau penyelenggara dan pengguna pendidikan, dan sebagai wadah yang akan berperan aktif dalam melakukan sosialisasi terhadap segala bentuk kebijakan dan program-program penyelenggara pendidikan guna mendorong kepada peningkatan kualitas sektor pendidikan yang berpihak kepada masyarakat luas.
serta juga memfasilitasi antara pihak lembaga sekolah dengan pemerintah, memfasilitasi antara pihak murid dengan pihak sekolah, dan sebagainya. Kebijakan kelas yang kami ambil juga ada berupa rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan disusun oleh kelompok kami. Seperti Peraturan Kebijakan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendidikan di Desa. Pasal 1 ayat 1 berbunyi, setiap anak desa atau daerah terpencil wajib mendapatkan haknya dalam mendapatkan pendidikan yang layak demi kemajuan bangsa. Pasal 1 ayat 2 berbunyi, setiap orang tua wajib mendukung dan mengizinkan anaknya untuk diberikan pendidikan yang layak oleh pemerintah dan organisasi demi meningkatkan mutu pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 1 ayat 3 berbunyi, organisasi LSM sebagai organisasi yang bersifat sukarela bertanggung jawab dalam meningkatkan pendidikan di desa. Baik, itu saja penjabaran dari panel 3 tentang kebijakan kelas, kemudian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada tim panel 3 atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Kita akan mendengarkan penjelasan tentang topik apa, rencana, dan tindakan yang akan dilakukan agar kebijakan yang ditawarkan dapat diterima pemerintah. Topik ini akan dibahas oleh tim panel 4. Kepada tim panel 4, Dela dan Septian, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada MC yang telah memberikan waktu dan kesempatannya bagi saya dan rekan saya untuk menjelaskan panel 4, yang dimana panel 4 berisi mengenai rencana kerja atau rencana tindakan yang akan dilakukan oleh kelompok kami untuk mendukung kebijakan kelas yang kami ambil, yang dimana kebijakan kelas yang kami ambil yaitu dengan membuat sekolah merdeka bagi anak-anak yang membutuhkan pendidikan namun terhalang oleh biaya ataupun terhalang oleh fasilitas. Rencana kerja atau rencana tindakan yang pertama yang akan kami ambil yaitu dengan membuat sebuah proposal yang berisi mengenai kebijakan kelas yang kami ambil, yaitu membuat sekolah merdeka. Dan di dalam proposal akan dijelaskan mengenai latar belakang dan tujuan kami membuat sekolah merdeka. Selanjutnya, proposal tersebut akan diserahkan kepada pemerintah sebagai pihak pro atau pihak pendukung kami dalam melakukan atau melaksanakan sekolah merdeka tersebut, karena sebuah kegiatan dapat berjalan dengan baik apabila telah mendapatkan persetujuan atau telah mengantongi persetujuan dari pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang. Lalu, proposal tersebut juga akan kami berikan kepada LSM sebagai pihak yang dapat mendampingi atau membantu kami dalam melaksanakan atau menyelenggarakan kebijakan kelas tersebut. Lalu, rencana kerja yang kedua yaitu dengan membuat sebuah sosialisasi yang akan ditujukan kepada masyarakat atau pihak yang kontra atau tidak mendukung kebijakan kelas kami. Yang dimana dalam sosialisasi tersebut juga akan dijelaskan mengenai latar belakang dan tujuan kami membuat sekolah merdeka, dan juga menjelaskan mengenai pentingnya pendidikan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai rencana kerja yang pertama dan yang kedua. Rencana ketiga dan keempat, rencana kerja yang ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh rekan saya, Dela Puspita. Kepada Dela, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Septian. Selanjutnya saya akan membacakan rencana kerja tahap ketiga dan keempat. Tahap ketiga yaitu menjalin kerjasama antara mahasiswa dan pihak LSM untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak masyarakat agar kebijakan yang telah dibuat berjalan dengan lancar. Tahap yang keempat yaitu setelah mendapatkan izin dari masyarakat dan LSM, kemudian tahap selanjutnya yaitu melakukan pelaksanaan. Terima kasih kepada tim panel 4. Wah, tidak terasa waktu kembali terasa sangat cepat. Kini kita telah berada di penghujung acara. Sebelum berakhir proyek sistem politik Indonesia ini, marilah kita mengadakan sesi tanya jawab, yang dimana adalah lanjutan dari sesi sebelumnya. Pada Dewan Juri yang akan bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada tim panel 3 yang telah menyajikan materinya. Nah, jadi di sini Bapak sebagai tim Dewan Juri yang akan mengulas tentang panel 3 mengenai kebijakan kelas.
Nah, jadi di sini setelah Bapak membaca laporan dan juga melihat penyajian materi video kalian, adapun rencana kebijakan kelas yang kalian usung adalah mengenai Merdeka Belajar gitu. Mohon maaf, maksud saya adalah sekolah merdeka gitu. Nah, jadi saya masih merasa abu-abu terhadap kebijakan kelas yang kalian usung. Nah, ada beberapa pertanyaan dan juga catatan yang ingin saya berikan kepada kalian. Yang pertama itu pembangunan dari sekolah merdeka ini, dananya itu dari mana? Kemudian, adapun pertanyaan selanjutnya adalah fokus pada pembangunan sekolah merdeka ini pada tingkatan sekolah apa? SD, SMP, atau SMA? Atau bahkan mungkin ketiga-tiganya. Kemudian, pertanyaan yang ketiga adalah salah satu pemateri menjelaskan bahwa agar tidak terjadi manipulasi bantuan pemerintah, maka diperlukan adanya LSM yang orientasi yang berfokus pada pendidikan saja. Pertanyaan saya, apakah kalian akan membuat LSM baru atau bagaimana? Karena mengingat dari diksi kata yang kalian gunakan adalah seolah-olah kalian ingin membuat LSM baru, gitu. Kemudian, yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah, sekolah merdeka adalah sekolah yang bebas dari biaya apapun. Lantas, siapa yang akan membayar pengajar yang akan mengajar tersebut? Mengingat kelompok pemateri tadi, atau salah satu pemateri tadi menyampaikan bahwa akan mengajak mahasiswa dari jurusan lain untuk berperan dalam ide ini, begitu. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir adalah, bagaimana cara kalian dalam meyakinkan pemerintah bahwa kebijakan kelas yang kalian buat ini mampu untuk mengatasi persoalan pendidikan di desa Pantai Labu, gitu. Nah, dari banyaknya pertanyaan yang saya ajukan tadi, mungkin bisa menjadi gambaran bagi saudara dan saudari mengenai banyaknya kekurangan yang mungkin belum disampaikan oleh kelompok dari pemateri, baik di dalam laporannya ataupun dalam penyajian presentasi isi dari materi di dalam panel 3. Mungkin kiranya itu bisa menjadi perhatian bagi kelompok saudara dan saudari. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, Bapak adalah Dwiki. Bapak akan menguji panel 4 yang telah saudara-saudara sekalian buat dan presentasikan melalui poster. Baiklah, yang pertama Bapak akan mengulas sedikit tentang tugas-tugas yang sudah kalian buat, khususnya di panel 4 dan laporan panel 4-nya. Untuk penyajian panel dalam bentuk poster secara keseluruhan sudah sangat baik dan menarik karena disertai dengan gambar dan teks. Proposisi antara gambar dan teksnya sudah seimbang sehingga tidak berlebihan teksnya atau berlebihan gambarnya. Kemudian yang kedua, untuk penyajian materi dalam bentuk laporan, alangkah lebih baiknya jika menyertakan gambar, kalian cantumkan sumber dari gambar tersebut. Misal kalau dia dari website, sertakan sumber _2 websitenya. Kemudian jika gambar tersebut merupakan milik pribadi atau desain pribadi kalian, maka sumber _2 dokumen pribadi. Kemudian, yang setelah saya baca makalah kalian, di situ kalian menjelaskan tentang pro dan kontra. Jadi, bagaimana cara kalian? Di situ adalah untuk meyakinkan pemerintah, yaitu salah satunya dengan mengajukan proposal. Nah, tetapi saya tidak melihat lebih lanjut lagi setelah proposal apa yang kalian lakukan gitu. Yang ada hanya proposal, kemudian meminta legalitas dari pemerintah sendiri. Baru setelah adanya kerjasama dengan pemerintah, baru berdirilah sekolah. Itu yang saya lihat, hanya singkat. Nah, sedangkan di masyarakat, cara kalian adalah untuk mendapatkan kepercayaan itu, maka
kalian memberikan pemahaman, sosialisasi singkat kepada masyarakat bahwasanya penting sekali berpendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui berdasarkan data yang saya baca di laporan kalian, bahwasanya kalian menyebutkan di Pantai Labu itu banyak anak putus sekolah dikarenakan ekonomi. Nah, seperti yang kita ketahui juga, biasanya anak yang putus sekolah karena ekonomi juga akan membantu orang tuanya untuk bekerja. Jadi pertanyaan pertama saya adalah, bagaimana strategi marketing yang kalian perlukan atau kalian gunakan untuk mendapatkan kepercayaan mitra? Dalam hal ini, mitra yang saya tanyakan adalah masyarakat, khususnya adalah anak-anak yang putus sekolah dan sudah bekerja. Kemudian yang kedua, apakah setelah terrealisasikannya Rumah Sekolah Merdeka ini, bagaimana keberlanjutan rencana kerja kalian tersebut? Apakah dalam hal ini anak-anak hanya mendapatkan pengetahuan saja? Ataukah diperlukan sebuah legalitas seperti adanya ijazah yang diterbitkan? Jika ada, bagaimana cara kalian untuk meyakinkan pemerintah dalam hal ini bahwasanya kalian memerlukan sebuah legalitas dan penerbitan sebuah ijazah, izin menerbitkan sebuah ijazah untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah merdeka tersebut. Terima kasih. Mohon saudara-saudara sekalian dapat bekerja sama untuk memikirkan bagaimana cara kalian untuk menjelaskan pertanyaan dari saya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami mempersilakan kepada anggota tim panel 4 untuk menjawab pertanyaan Dewan Juri dengan singkat, padat, dan jelas. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada panel 3. Namun sebelumnya kami memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada panel 3. Adapun pertanyaan yang pertama adalah, dana pembangunan sekolah kalian dapatkan dari mana? Nah, jadi dana pembangunan Sekolah Merdeka yaitu adalah dana yang diberikan oleh pemerintah ketika proposal yang kami buat tentang rencana tindakan kami telah disetujui oleh pemerintah. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, Sekolah Merdeka ini fokus pada tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, atau ketiganya. Karena menurut kami pendidikan SD, SMP, dan SMA adalah hal yang penting dalam kelangsungan hidup. Semua orang berhak pandai membaca, menulis, berhitung, dan berpikir kritis. Dengan adanya Sekolah Merdeka ini, kami mengharapkan terciptanya insan Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, mahasiswa-mahasiswa yang menjadi pengajar diberikan upah oleh siapa dan didapatkan dari mana? Nah, seperti yang telah kami jelaskan bahwa Sekolah Merdeka ini murni bersifat sukarela. Untuk pengajar, yaitu mahasiswa, tidak mendapatkan upah atau gaji dalam memberikan jasanya kepada peserta didik di Desa Pantai Labu. Karena dapat kita lihat dari prinsip Sekolah Merdeka itu yaitu bersifat sukarela. Dengan mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang mau memberikan hatinya untuk meningkatkan pendidikan di Desa Pantai Labu. Disinilah dapat kita buktikan bahwa mahasiswa berguna bagi masyarakat. Baiklah, sekian yang dapat saya jawab. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya, Putri Adinda Manurung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Catherine Cecilia Manik. Di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan untuk tim panel 3. Jadi jawaban untuk tim panel 3 yang soalnya yaitu mengenai isi materi yang menyatakan tentang LSM yang berorientasi pada pendidikan saja. Apakah kalian akan membuat LSM baru? Jawabannya tidak. Kami tidak akan membuat LSM baru.
Tapi mungkin di sini terjadi kesalahpahaman tentang isi materi yang menyatakan perlu adanya keberadaan LSM yang orientasinya jelas dan hanya fokus di bidang pendidikan saja. Maksud pernyataan kami itu ialah kami mengharapkan LSM lebih memfokuskan di bidang pendidikan saja karena masalah yang kami angkat itu merupakan masalah di bidang pendidikan. Mungkin seperti itu jawaban dari saya untuk pertanyaan nomor 3. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara kalian dalam meyakinkan pemerintah bahwa kebijakan kelas yang kalian buat ini mampu mengatasi persoalan pendidikan di Desa Pantai Labu. Nah, jadi untuk meyakinkan pemerintah tentang kebijakan kelas yang kami buat yaitu Sekolah Merdeka, kami akan membuat proposal yang isinya mengenai rencana-rencana kerja Sekolah Merdeka yang di dalamnya juga memuat inti-inti dari manfaat dan tujuan dari Sekolah Merdeka ini. Maka dari itu, kami mengajak LSM supaya kami mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari pemerintah. Karena LSM merupakan organisasi yang dipercaya oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dengan sukarela. Sekian jawaban dari tim panel 3 atas pertanyaannya. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Dewan Penguji atau Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaan kepada anggota tim panel 4. Saya, perwakilan dari anggota tim panel 4 akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Dewan Penguji. Yang pertama, sebelumnya kami meminta maaf atas kekurangan yang ada dalam panel yang telah kami buat. Baiklah, dalam pertanyaan yang Dewan Juri berikan yaitu bagaimana strategi marketing yang kalian perlukan untuk mendapatkan kepercayaan mitra masyarakat atau anak-anak yang putus sekolah yang sudah bekerja. Menurut jawaban kami yaitu strategi yang kami lakukan untuk meyakinkan masyarakat yaitu dengan menjelaskan kepada masyarakat tersebut bahwa pendidikan itu sangat penting. Kami juga dapat menjelaskan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan menjelaskan dengan cara yang sangat lembut dan baik sehingga mereka dapat menerima penjelasan yang telah kami berikan. Kemudian agar masyarakat mau memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mendapatkan untuk memperoleh pendidikan. Kemudian bagaimana cara mengatasi anak-anak yang putus sekolah karena sudah bekerja. Untuk meyakinkan para anak-anak yang sudah bekerja, kami harus memberikan penjelasan kepada anak-anak tersebut dengan cara yang lembut dan dapat dimengerti oleh mereka. Dan kami juga dapat menjelaskan dengan cara yaitu menjelaskan kepada mereka bahwa pendidikan itu sangat penting bagi mereka. Bahkan jika mereka sekarang itu memperoleh pendidikan yang baik, maka di masa yang akan datang pendidikan itu dapat menjadi investasi untuk mereka dan mereka di masa depan itu dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi daripada pekerjaan yang mereka lakukan saat ini. Kemudian bagaimana cara meyakinkan masyarakat untuk bagaimana cara meyakinkan mereka sekolah sedangkan mereka sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Jadi pertama-tama yang kami lakukan di sini adalah melakukan sosialisasi dan kemudian kami akan melakukan mendata para anak-anak yang putus sekolah. Kemudian data yang kami buat tersebut akan kami berikan kepada pihak LSM untuk kemudian akan kami diskusikan kepada pemerintah agar para masyarakat yang kekurangan ekonomi itu bisa mendapatkan bantuan BLSM agar para anak-anak tersebut tidak perlu bekerja lagi, sehingga bantuan BLSM tersebut dapat membantu mereka baik seperti materi, uang saku, bantuan per bulanan untuk biaya ekonomi mereka, bantuan makan, dan juga bisa seperti bantuan usaha agar mereka perekonomiannya bisa lebih baik lagi dan para anak-anak tersebut tidak perlu bekerja untuk membiayai ekonomi mereka. Sekian dari jawaban saya untuk
A nomor 1. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaan kepada tim panel 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua yang diberikan oleh Bapak Dewan Juri. Yang dimana pertanyaan Bapak Dewan Juri adalah, apakah setelah sekolah Merdeka tersebut terrealisasi, anak-anak yang bersekolah di sekolah Merdeka tersebut akan mendapatkan ijazah atau legalitas? Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, dalam undang-undang tersebut disebutkan mengenai keberadaan 3 jalur pendidikan yang diakui pemerintah, yaitu jalur pendidikan formal, yaitu sekolah, non-formal, seperti kursus atau pendidikan kesetaraan, dan informal, pendidikan oleh keluarga dan lingkungan. Yang dimana anak-anak yang bersekolah di sekolah informal bisa mendapatkan ijazah melalui ujian kesetaraan. Sehingga setelah kami merealisasikan Rumah Sekolah Merdeka, anak-anak yang bersekolah di Rumah Sekolah Merdeka kami tersebut tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mendapatkan sebuah legalitas atau ijazah. Langkah kami untuk mendapatkan kepercayaan dari pemerintah adalah dengan menyerahkan proposal kami kepada pemerintah dan juga menggandeng LSM sebagai pihak yang membantu kami dalam merealisasikan Sekolah Merdeka. Agar Rumah Sekolah Merdeka ini selain mendapatkan izin, sarana dan prasarana, anak-anak yang bersekolah di Rumah Sekolah Merdeka ini juga mendapatkan legalitas atau ijazah dengan mengikuti kesetaraan yang dibantu oleh atau dijembatani oleh pemerintah dan juga pihak LSM. Baiklah, sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada tim penyaji dari panel 3. Nah, jadi di sini saya ingin memberikan komentar dan juga meluruskan jawaban dari tim penyaji panel 3. Nah, jadi ada pun yang ingin saya tanggapi adalah terkait dengan dana pembangunan Sekolah Merdeka ini dapat dari mana. Jadi tadi dari kelompok tim penyaji khususnya pada panel 3 menyatakan bahwasannya untuk dananya sendiri akan diajukan kepada pemerintah gitu. Nah, sebenarnya hal yang perlu kalian pahami di sini adalah LSM itu terdiri dari 2 jenis. Ada LSM yang di bawah naungan pemerintah atau bermitra dengan pemerintah, dan juga ada LSM yang tidak berada di bawah naungan pemerintah. Nah, saya melihat di laporan kalian bahwasannya LSM yang kalian ambil ini sepertinya condongnya lebih kepada LSM tidak di bawah naungan pemerintah, karena ada keterangan di situ non-government organization gitu. Jadi benar-benar murni dari masyarakat gitu. Nah, saran saya jika ingin mengambil peran LSM dalam meningkatkan pendidikan, akankah lebih baik jika LSM yang kalian jadikan contoh di dalam laporan kalian ini adalah LSM yang berada di bawah naungan pemerintah dan juga dia khusus di bidang pendidikan gitu. Kemudian hal yang ingin saya komentarin selanjutnya adalah terkait dengan jawaban dari salah satu tim penyaji dari panel 3 bahwasannya dari LSM yang ada itu diminta untuk fokus kepada memperbaiki di bidang pendidikan saja. Nah, kita semua tahu bahwasannya LSM itu terdiri dari banyak bidang gitu. Ada yang bergerak di bidang ekonomi, ada yang bergerak di bidang sosial budaya, dan lain sebagainya gitu, pengetahuan atau pendidikan gitu, dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak sebenarnya LSM yang bisa kalian jadikan contoh ataupun inovasi dalam memperbaiki pendidikan di Desa Pantai Labu. Salah satu contohnya itu adalah Sekolah Literasi Indonesia. Nah, Sekolah Literasi Indonesia ini itu dibangun dari Dompet Duafa yang merupakan LSM di bawah naungan pemerintah. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu contoh ataupun referensi bagi kalian untuk bisa menerapkan ide
yang sudah ada lalu diimplementasikan kepada daerah yang memiliki permasalahan di bidang pendidikan. Nah, mungkin singkat saja hal yang ingin saya komentarin terkait hal tersebut. Nah, untuk tanggapan saya sendiri terkait dengan penampilan dari tim penyaji panel 3, saya sudah puas karena secara keseluruhan tim penyaji dari panel 3 sudah maksimal dan menurut saya sudah sangat bagus dalam penyampaian, baik penyampaian materi dan juga penyampaian jawaban dari saya sebagai dewan juri juga. Nah, mungkin itu saja tanggapan singkat dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada tim panel 4 yang telah menjawab pertanyaan yang telah Bapak sampaikan sebelumnya. Terima kasih juga kepada Saudara Septian Arjuanda Putra Simatupang dengan Saudara Della Puspita sebagai tim panel 4 yang sudah berusaha untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, secara keseluruhan untuk jawaban sudah memenuhi pertanyaan yang telah Bapak utarakan dan Bapak ajukan kepada kalian. Hanya sedikit saran untuk pertanyaan bagaimana cara kalian meyakinkan masyarakat, khususnya adalah anak-anak putus sekolah dan sudah bekerja. Kalian bisa menambahkan cara-cara unik gitu, tawaran unik. Misalkan adalah memberikan pelatihan keterampilan membuat anyaman atau menghasilkan produk-produk yang dapat bernilai ekonomi, sehingga nantinya anak-anak tersebut tidak hanya mendapatkan pengetahuan saja, tetapi mendapatkan keterampilan dalam menghasilkan produk yang dapat dijual dan menambah penghasilan bagi mereka. Demikianlah komentar dari Bapak. Selebihnya Bapak kembalikan kepada teman-teman saudara-saudara dari kelompok 1 kelas D 2020. Terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban yang benar-benar membuat wawasan kita menjadi lebih terbuka, membuat pengetahuan kita menjadi lebih luas, membuat kita lebih mengerti tentang topik yang dibawakan. Semoga proyek Sistem Politik Indonesia yang dibawakan oleh kelompok 1 ini yang mengangkat tema peran LSM dalam meningkatkan pendidikan di Desa Pantelabu dapat berguna untuk kita. Terima kasih kepada Bapak Halking selaku dosen pembimbing, sehingga proyek Sistem Politik Indonesia kami hari ini dapat berjalan baik dan lancar. Terima kasih juga kepada Dewan Juri dan kawan-kawan selaku juri Sistem Politik Indonesia hari ini. Terima kasih juga kepada anggota tim panel dan seluruh anggota yang terlibat hari ini. Semoga kita bisa berjumpa dan belajar bersama. Terima kasih dan sampai jumpa.